Sebentar. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Ini temporari apa asli? Beginilah Rel, Ah, gila lo. gua juga akibat pergaulan gua. Rel mana nih ya? Kayaknya mau kemari. Gua sih pengen ini aja sama dia nih, pengen kasih tahu nih gua. Dia belum tahu tato gua sekarang. Udah jam berapa nih? Waduh, datang juga. Gua coba telepon ah. Siapa sih? Oh, Halo, Rel. iya Pak. Gimana lo? Iya. Ini gue lagi mau ke rumah lu. Gua lagi gak di rumah. Oh, lu nggak di rumah? Tempat biasa. Di tempat biasa. Ya udah. Ya udah, untung lu telepon. Kalau enggak, gue ke rumah lu ini. Ya udah, gue langsung ke tempat biasa aja ya. Oke? Oke. Ya udah. Ya. Gua ATW nih ya. Ya. Untung udah telepon. Kalau enggak, gue ke rumah dia ini. Udah, dadah aja. Kompret. Gila apa nih orang? Tongkrongnya masih di sini aja. Woi. Gila apa lo ya? Gua dari rumah cuman buat kesini doang nih, tempat nggak ada ganti-gantinya apa? Di kafe kayak gitu. Ya kayak gini yang enak lah tempatnya untuk menyendiri, Rel. Di sini tempat gue. Kayak gak tahu gua aja lo. Masa gue sudah datang tempat kayak gini? Parah lu mah. Gimana? Sehat? Gimana kabar? Hai, Sehat? baik. Duduk, Rel, duduk. Nyantai, kita nyantai sini, Rel. Sehat. Lu masih gini-gini aja perasaan. Biasa. Jauh-jauh gue telepon, tempat masih begini. Lu juga masih gini, dari gua yang segini sampai segini, gini-gini aja gitu loh. Kalau gua sih kayak gini lah. Gua mah orangnya happy terus lah. Jadi hidup itu jangan dibikin susah ya. Iya, kalau prinsip gua sih seperti itulah. Oke. Aduh, ini ngomong-ngomong di sini emang kemarau apa ya? Maksudnya apa? Iya, gue datang nih jauh, lu telepon. Orang mah mau minum apa? Paling nggak kopi lah gitu. Oh, gua paham, Rel. Pasti lu kopi kan? Nanti gua pesen dah langsung, Rel. Tenang. Iya. Ntar ya, gua pesen kopi dulu. Gitu dong. Proaktif dikit. Iya udah. Orangnya kemana ini warung? Bu, kopi 2, Bu. Non, Kopi 2, Bu. kopi non. Kopi hitam. Tunggu ya, oke. Gila. Perasaan dari bujangan, dari gua kecil sampai gua udah berumah tangga, itu orang gitu-gitu aja ya. Bahkan ada yang aneh nih. Gua ngeliat di tangan dia itu ada gambar. Nah, ini makin gila nih orang. Gue pikir dengan gue ketemunya dia itu, dia pakai peci, baju koko, sarung. Ternyata pas dia kesini, gue sudah mikir nih, pasti dia mau memamerkan sesuatu gitu loh. Ya, masalah bacot dia tuh udah biasa, tapi tadi gue ngeliat ini nih, ada gambar. Gila tuh orang. Lama banget ya kopi. Ayo, Bro. Kopi nih. Lama bener nih kopi. Tukang warungnya tadi tuh nggak ada. Ini kopi masih kopi ampas aja. Ini tradisi, Rel, kopi hitam. Tapi yang punya, yang apa? Yang bikinnya itu cakep nggak? Ibu-ibu. Rel, gendut. Suwe. Nih orang. Nih coba nih ya, gue minum ya. Ya, minum, Bro.
Katanya kalau minum kopi yang enak ahnya. Gini Rel, maksud gua lu suruh kemari. Hmm. Gua tau lah masa kecil lu sampai lu dewasa, gua Iya. tahu. Hmm. Tapi kita belum pernah merasakan untuk gua pengen curhat gitu ibaratnya sama lu. Curhat apa sih ini orang tua? Jangan dalam-dalam curhatnya nih. Jadi dengan lu nelpon gua atau ngundang gua ke sini itu lu mau curhat. Ya intinya gitu Rel. Ya, selama curhatan itu apa ya bisa membuat lu jauh lebih baik sih, gua akan dengerin. Soalnya kan bacotan lu itu dari dulu ya gitu-gitu aja. Jadi ya gua akan mendengarkan dengan baik. Tapi kalau sumpama gua mau kasih saran, lu mau dengerin nggak? Ya kalau orang ngasih saran ya pasti gue denger lah. Oke. Jadi apa nih? Lu mau sharing apa ke gua? Ya gua sih sebenarnya pengen tahu jiwa muda anak sekarang gitu kayak gimana gitu intinya. Ya namanya gua udah umur lah, wajar lah gua pengen tahu masa muda anak sekarang ibaratnya kayak gitu lah. Terus? Ya intinya kita sharing Tapi gitu. sebentar. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Ini temporari apa asli? Beginilah Rel, Ah, gila lo. gua juga akibat pergaulan gua Makin dulu-dulunya kusut, tuh. cibai doang. Jadi gua rasa sih lu nelpon gua hanya untuk ini nih. Hah? Itu yang gua maksud. Anjir doang. Tapi keren sih. Jadi gua ikut-ikutan untuk tato gitu. Jadi awal mula lu punya tato tuh karena pergaulan. Pergaulan gua dulu. Tapi karena gue pengen ada tato, karena teman-teman gue bilang kalau punya tato katanya ditakutin katanya. Kata teman gue. Kata temen lu. Iya, makanya gue gua coba-coba nih biar ini. Tapi menurut gue pikir-pikir biasa-biasa aja. Yang ada sekarang nih ya, yang gue sekarang, gue penyesalan ada sekarang. Penyesalan. Ada penyesalan gue. Jadi dengan kata lain lu itu nyesel. Ya setidaknya nyesel gue lah. Berhubung udah nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain, ya apa daya. Gue lanjutin sekarang. Iya, maksud gua tadinya emang lu nggak mikir 2 kali apa tato itu kan seumur hidup. Nah itu gue udah bilang akibat pergaulan gue merasakan dengar omongan teman-teman gue itu enak. Tapi dengan lu punya tato nih ya, ketika lu nggak bisa makan, lu nggak bisa minum, si tato itu ngebantu nggak? Ya tidak juga. Makanya lu dari dulu ngebacot mulu sih sampai akhirnya lu lupa nih tato ini tuh susah hilang, Nen. Iyalah, emang gue tahu akibat bacot gue ini dulu gue seperti ini. Parah. parah. Gue kira lu nelpon gua, lu pakai koko, pakai peci, terus tempatnya di musola, ketemuannya ini di tempat yang sama dengan kondisi yang seperti ini. Jangan-jangan lu masih bawa cewek ke sini nih? Kalau cewek mah Udah pasti. jangan dikate dah. Tinggal pesen langsung bel datang pasti. Emang lu mau lah? Kalau bini gua nggak tahu sih, gua nggak mau sih. Enggak lah, buat lu aja. Gua insya Allah sudah orangnya udah lurus gitu loh. Belok dikit sih ada, cuma masih lurus gitu. Ya, gue juga sebenarnya sadar mah pengen sadar ya ibaratnya. Tapi perjalanan gue masih kayak gini, bingung gue jadinya. Ini gua mau Harus tanya, gimana? awal mula lu bikin tato, ini kan tato, ada gambarnya dong. Lu inspirasinya apa sih tato ini? Jadi di pikiran gue pengen bertato, pengen kayak orang-orang gitu. Gentleman katanya. Gentleman. Gentleman, orang bertato itu gentleman. Seni katanya. Seni. Iya. Seni ya. Situlah gue berminat. Jadi ikut-ikutan. Ke satu, karena gue gratis dulu. Kalau bayar sih, gue juga pikir 2 kali kali. Oh, ini karena gratis lu mau. Karena pergaulan gue dianggapnya abang-abangan tuh sama orang itu yang bikin tato. Gue dibikinin. Gitu. Jadi gratis, makanya gue mau. Tapi kalau ini kan tato nih, kan ada gue pernah tahu ini tato kan harus diurus, dielap. Lu enggak ya? Ya waktu baru-baru diurus. Kesininya? Aduh, udah enggak. Terus lu nyesel nggak? Dalam hati kecil penyesalan ada. Ada. Ada kalau dalam hati kecil. Tapi gimana ya? Ngelihat
suasana kayak gini lagi. Jadi gimana? Nggak bisa ngikutin jalur aja lah. Ngikutin alur ya. Iya, alur yang ada suasana di sini aja. Kira-kira nih, kalau gua tanya, gua maunya hati lu paling dalam jawab. Lu sampai hari ini punya tato, lu sempat kepikiran nyesal nggak? Ya, hati kecil gua sih jujur, gua punya nyesal. Tapi gimana ya, gua ngikutin arus yang sekarang aja gitu. Menurut gua manggil lu kesini nih, justru gua pengen cari pendapat dari anak muda itu. Lu harus gimana sekarang? Coba. Itu yang gua mau. Makanya lu gua bel, gua suruh kesini. Gua pengen tahu gimana gitu. Iya, tapi kan saat ini lu punya tato yang harus lu ilangin dulu. Nah, kalau masalah ngilangin mah gua bingung juga. Nah, berarti kan di sini lu cuma ikut-ikutan ya, sampai akhirnya lu nyesel kan punya tato. Udah jelas, udah pasti gua nyesel. Tato bikin lu gagah nggak? Bikin gua malu yang ada sekarang. Terus berarti lu ngikutin arus pergaulan gitu. Ya, kalau gua prinsip gua sekarang begini, Rel. Kalau gua bergaul sama ustadz, ya pasti gua ngikutin. Gua ikut sholat, ikut ngaji. Kalau ada teman gua yang ngajak ini, gua juga ikut. Itulah yang bikin gua bingung. Ngajak ini gimana? Istilahnya ajak seperti orang yang ya dulu gua ngalamin ya. Gue pernah punya tato ini karena gue pergaulan gue sama orang yang bertato. Gue gabung sama yang bertato gitu, ngopi apa bareng yang bertato, akhirnya gue bikin tato. Gue kalau sekarang orang misalnya ada yang ngajakin istilahnya minum atau gimana, tuh dalam hati gue pasti gue ikut. Nggak bisa gue menolak untuk pergaulan teman-teman gue. Tapi lu tahu kan itu dosa gitu. Tahu itu dosa. Dan sebaliknya, bila mana ada ustadz ngajak gua gini ngaji apa, gua juga ikut. Itu jalur gua yang sekarang. Tapi lu pernah sharing sama ustadz nggak terkait tato lu? Belum pernah. Justru gua pengen gitu, sharing-sharing sama ustadz gitu. Masalah gua kayak gini gimana, hukumnya gimana ininya. Gua juga pengen tahu. Berarti lu selama ini belum pernah sharing ke ustadz ketika lu sholat, kan lu pakai tato tuh, hukumnya seperti apa belum tahu. Tato ini dengan para ustadz gitu, gua ikut sholat, gua selalu tutupi karena gua bikin tato juga, gua bikin Jadi nggak full. Jadi ya? dia nggak tahu gua punya tato. Hanya lu yang bisa gua terbuka masalah gua seperti ini dalamnya. Itu Nyesel? penyesalan udah pasti ada. Dari sini nyeselnya? Dari hati lah udah pasti penyesalan. Contohnya gue juga pengen kalau ada ustadz pengen nanya gimana nih, gimana hukumnya, gimana ininya, pengen seperti itu. Tapi seumpama kalau ada laser yang buat ngilangin tato, lu mau ikutan daftar jadi peserta untuk ngilangin tato? Justru gue takut. Takut gimana? Bikinnya aja sakit, apalagi ntar ngilanginnya. Oh, bikin sakit. Sakit. Tapi jadi ya. Oh, gila sih lu. Makanya bingung gue juga. Bikinnya aja sakit, lagi ntar ngilanginnya. Kan ada tuh yang pakai apa namanya? Abu setrika. Disetrika aja tangan lu. Jangan kan tis, ketonjok jarum aja sakit. Sakit kan. Sakit tapi dibikin lu. Penyakit yang dibikin ini namanya, Nen. Gini nih, Pak Sane nih, gua nanya satu kali lagi. Nah ya, sekali lagi nih gua nanya. Lu nyesel nggak secara pribadi pasang tato? Udah pasti nyesel banget, Rel. Makanya nih buat anak muda yang sekarang nih, jangan coba-coba. Tapi penyesalan ada belakangan di dalam hati kita. Contohnya gue nih, gue nyesel banget. Gue kasih pesan nih buat anak-anak muda sekarang, jangan sampai terjadi penyesalan yang ke belakangnya. Tuh, Dan nggak bisa hilang kan tuh? jelas nggak bisa lah. Nggak bikin lu ganteng kan? Nggak bisa lah. Kalau ganteng udah muka gua nggak ganteng, Rel. Bukan masalah tato. Ya udah dah, kita ngopi dah ya.